Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Umi Alfiani, NIM 20080816221 dari Fakultas Hukum kelas E semester 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah hukum Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. 1. Periode kolonialisme ke dalam 3 tahapan besar, yaitu periode VOC, liberal Belanda, dan politik etis hingga penjajahan Jepang. Sedikit saya jelaskan tentang periode VOC. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di Nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi pada masa itu. Periode liberal Belanda pada tahun 1854, di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement atau sering disebut juga dengan RR 1854 atau peraturan tentang tata pemerintahan di Hindia Belanda yang tujuannya untuk melindungi kepentingan usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan dalam RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif, terutama residen dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. Periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Kebijakan politik etis dikeluarkan pada awal abad ke-20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaruan hukum, hingga runtuhnya kekuasaan kolonial. 2. Periode revolusi fisik sampai demokrasi liberal. Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi, meneruskan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan, mengurangi dan membatasi peran badan-badan peradilan adat dan suap raja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi. Demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun, pada masa ini, pembaruan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi. Yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasikannya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian, yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. 3. Periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru. Periode demokrasi terpimpin, langkah-langkah pemerintahan demokrasi terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah 1. Menghapus doktrin pemisahan kekuasaan. 2. Mengganti lambang hukum. 3. Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Periode Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, lazim Orde Baru membekukan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pertambangan. 4. Periode pasca Orde Baru tahun 1998 sampai sekarang. Sejak puncak eksekutif dipegang oleh Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Penyakit lama Orde Baru yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, masih kokoh mengakar pada masa pasca Orde Baru, bahkan kian luas jangkauannya. Selain itu, kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim
dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan pembaruan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan mantan Presiden Soeharto, peradilan pelanggaran HAM, serta peradilan para konglomerat hitam. Sisi baiknya, pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri semakin gencar dan luas dilaksanakan. Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap terasa lambat dan masih tak tentu arahnya. Jadi ringkasannya adalah, ilmu hukum Indonesia adalah suatu sistem pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum terdapat di Indonesia. Dari video ini, kita dapat mengetahui sejarah hukum di Indonesia sehingga kita dapat mendalami dan memahami tentang hukum secara singkat dan jelas, yang kedepannya akan mendorong kita agar berhati-hati dalam bertindak. Sekian video dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.